Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Santi. Saya Rina Mardiani. Saya Kia Kurnia. Dan saya Olivia Istimayura Mukti. Nah, kali ini kami akan membahas materi tentang klasifikasi biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan volume kegiatan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu biaya? Klasifikasi biaya, volume kegiatan. Yuk, mari kita simak videonya sampai habis ya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang dilakukan oleh suatu pihak untuk mendapatkan keuntungan lebih dari suatu barang atau jasa pada masa mendatang. Pihak di sini bisa individu maupun perusahaan. Klasifikasi biaya adalah proses pengelompokan berdasarkan tujuan dari informasi yang disajikan untuk memudahkan pencatatan dan menyusun laporan keuangan. Volume kegiatan merujuk pada jumlah produksi atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Pemahaman yang baik tentang hubungan antara volume kegiatan dengan biaya akan membantu perusahaan dalam merencanakan anggaran dengan pengendalian biaya. Sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu biaya, klasifikasi biaya, dan volume kegiatan. Lalu, apa saja sih pengelompokan menurut perilakunya dalam hubungannya dengan volume kegiatan? Pengelompokannya yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang secara total tetap tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan dalam jangka waktu yang relevan, namun biaya per unit berubah-ubah. Contohnya, Kia melakukan pembayaran SPP dalam satu semester 650.000. Terdapat 8 mata kuliah dan terdiri dari 4 kali pertemuan, sehingga dalam satu semester ada 32 pertemuan. Namun pada semester 3 hanya ada 30 pertemuan. Jadi uang SPP yang dibayarkan secara total tetap, yaitu 650.000 walaupun dalam satu semester tidak full dalam 32 pertemuan. 2. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang secara total berubah-ubah sesuai dengan volume kegiatan dalam jangka waktu yang relevan, namun biaya per unit tetap. Contohnya, Olive melakukan pembayaran UTS. Biaya yang dikeluarkan untuk UTS per mata kuliah adalah 100.000. Pada semester 3 ada 8 mata kuliah, sehingga biaya yang dikeluarkan yaitu Rp800.000. Sedangkan pada semester 5 ada 7 mata kuliah, jadi biaya yang dikeluarkan yaitu Rp700.000. Sehingga biaya total berubah sesuai dengan volumenya, yaitu mata kuliahnya, tapi biaya per unit tetap, yaitu Rp100.000 per mata kuliah. 3. Biaya semi-fix dan semi-variabel adalah biaya yang mengandung dua unsur, yaitu unsur fixed cost dan variable cost. Biaya semi-fix adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel. Contohnya adalah biaya listrik, yang memiliki komponen tetap dan juga berubah tergantung penggunaan. Biaya semi-variabel adalah biaya yang juga memiliki unsur tetap dan variabel. Contohnya, biaya telepon yang memiliki biaya langganan tetap dan biaya penggunaan variabel. Lalu bagaimana ya cara pemisahan fixed cost dan variable cost? Sebelum ke cara pemisahan fixed cost dan variable cost, kita harus tahu dulu nih apa tujuan dari pemisahan biaya. Jadi tujuan pemisahan fixed cost dan variable cost yang pertama, analisis biaya diferensial dan komparatif. Kedua, analisis titik impas, biaya, volume, dan laba. 3. Analisis maksimalisasi laba dan minimalisasi biaya jangka pendek. 4. Analisis anggaran modal. Dan yang kelima, analisis profitabilitas pemasaran. Pertama, metode High-Low. Metode High-Low merupakan teknik sederhana untuk memperkirakan biaya tetap dan biaya variabel dalam analisis biaya. Dengan menggunakan titik tertinggi dan terendah dari data, kita dapat mengestimasi biaya dengan lebih akurat. Kedua, metode scatter graph. Metode scatter graph adalah cara visual untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Dengan membuat grafik titik,
kita dapat melihat pola hubungan antara variabel-variabel tersebut. Ketiga, metode Laskwer. Metode Laskwer digunakan untuk menemukan garis regresi terbaik yang menggambarkan hubungan antara dua variabel. Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat memprediksi nilai variabel berdasarkan variabel lainnya. Semi-fixed cost atau semi-variable cost. Rumusnya adalah TC sama dengan FC plus VC atau Y sama dengan A plus BX. Keterangannya, TC atau Y adalah total cost, FC atau A adalah fixed cost, VC adalah variable cost, B tarif variable cost, X adalah aktivitas. Contoh berikut ini adalah data biaya perawatan dan data jam tenaga kerja langsung yang disajikan PT via RISA untuk 6 bulan pertama. Dari contoh soal berikut, kita diminta untuk menghitung tarif biaya variabel dan biaya tetap dengan menggunakan metode Haik-Lau, metode scatter graph, dan metode Laskwer. Pertama, metode Haik-Lau. Untuk mencari tarif biaya variabel, selisih biaya tertinggi dan terendah dibagi selisih aktivitas tertinggi dan terendah. Tertinggi ada di bulan April dengan aktivitas 14.000 dan biaya 2.800.000. Sedangkan terendah ada di bulan Juni dengan aktivitas 6.000 dan biaya 2 juta. Jadi dapat diperoleh selisih biaya tertinggi dan terendah yaitu 8 juta dan selisih aktivitas tertinggi terendah yaitu 8.000. Tarif biaya variabel sama dengan 8 juta dibagi 8.000 yaitu 100. Penyelesaiannya, total biaya tertinggi Rp2.800.000, total biaya terendah Rp2 juta. Untuk total biaya variabel tertinggi Rp1.400.000 didapat dari aktivitas 1.400 dikali dengan tarif biaya variabel Rp100. Sedangkan untuk biaya variabel terendah yaitu Rp600.000 didapat dari aktivitas 6.000 dikali dengan tarif biaya variabel Rp100. Jadi biaya tetap tertinggi yaitu Rp2.800.000 dikurangi dengan Rp1.400.000 sama dengan Rp1.400.000. Sedangkan biaya tetap terendah yaitu Rp2 juta dikurangi Rp600.000 sama dengan Rp1.400.000. Pertama, dengan menggunakan metode tertinggi, Y sama dengan A plus BX. Y-nya Rp2.800.000, B-nya Rp100, X-nya 14.000. Jadi untuk mencari A sama dengan Y dikurangi dengan BX. A sama dengan Rp2.800.000 dikurangi dengan Rp1.400.000 sama dengan hasilnya Rp1.400.000. Jadi biaya tetap dengan menggunakan metode tertinggi yaitu Rp1.400.000. 2. Dengan menggunakan metode terendah, Y sama dengan A plus BX. Y-nya sama dengan 2 juta, B-nya 100, X-nya 6.000. Untuk mencari A, Y dikurangi dengan BX. A sama dengan 2 juta dikurangi 600.000. A sama dengan 1.400.000. Jadi, biaya tetap dengan menggunakan metode terendah yaitu Rp1.400.000. Jadi, persamaan dengan menggunakan metode Haik-Lau yaitu Y sama dengan A plus 100X. Metode scatter graph yang pertama yaitu menghitung berapa total cost TC dengan menjumlahkan semua biaya perawatan dari Januari sampai dengan Juni yaitu Rp14.440.000. Yang kedua yaitu menghitung aktivitas X dengan menjumlahkan semua jam tenaga kerja langsung dari Januari sampai dengan Juni yaitu Rp55.750.000. Lalu, buat grafik dengan sumbu Y atau biaya dan X aktivitas. Contoh, Januari biaya yang dikeluarkan untuk perawatan Rp2.560.000 dengan aktivitas 8.500 jam. Maka kita tarik garis dari Y atau biaya Rp2.560.000 ke X aktivitas 8.500 jam, begitu seterusnya sampai dengan bulan Juni.
Jika sudah selesai, kita dapat tarik garis lurus sesuai dengan titik-titik dari Januari sampai dengan Juni sebagai fixed cost atau A dalam sebulan, yaitu 1.390.000. Lalu untuk kita hitung total cost atau TC, 1.390.000 dikali 6 bulan sama dengan 8.340.000. Penyelesaian A. Kita hitung variabel cost atau VC. Rumusnya adalah TC sama dengan FC plus VC 14.440.000 sama dengan 8.340.000 plus VC. VC sama dengan 14.440.000 dikurangi 8.340.000. VC adalah 6.100.000. Jadi VC atau variabel cost 6.100.000. Lalu kita akan hitung tarif biaya variabel atau B. Rumusnya adalah TC sama dengan FC plus VC, Y sama dengan A plus BX, BX sama dengan 6.100.000, B sama dengan 6.100.000 dibagi 55.750, B sama dengan 109,42. Jadi B atau tarif variabel cost adalah 109,42. Persamaan yaitu Y sama dengan 1.390.000 plus 109,42X. Metode least square. Pertama kita buat tabel dengan 6 kolom. Kolom 1 Y biaya, kolom 2 Y min Y1 biaya dikurangi rata-rata biaya, kolom 3 X aktivitas, kolom 4 X min S1 aktivitas dikurangi rata-rata aktivitas, kolom 5 X min X1 kuadrat, kolom 4 dikuadratkan, kolom 6 X min X1 dikurangi Y min Y1 atau kolom 4 dikali kolom kedua. Lalu pengisian kolom 1 diisi biaya dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Untuk menghitung rata-rata biaya atau Y1, total biaya dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni yaitu 14.440.000 dibagi 6 bulan, hasilnya 2.406.667. Pengisian kolom 2 Y min Y1 sebagai contoh bulan Januari Y 2.560.000 dikurangi Y1 2.406.667 hasilnya 153.333. Pengisian kolom ketiga X atau aktivitas diisi aktivitas dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Untuk menghitung X1 atau rata-rata aktivitas, total aktivitas dari Januari sampai dengan bulan Juni yaitu 55.750 dibagi 6 bulan, hasilnya 9.292. Pengisian kolom 4 X min X1 aktivitas dikurangi rata-rata aktivitas. Sebagai contoh bulan Januari X 8.500 dikurangi X1 9.292 hasilnya minus 792. Pengisian kolom kelima X min X1 kuadrat atau kolom keempat dikuadratkan, berarti minus 792 dikuadratkan hasilnya 627.624. Pengisian kolom ke-6 X min X1 dikali Y min Y1 atau kolom keempat dikali dengan kolom kedua, berarti minus 792 dikali 153.333 hasilnya minus 121.439.736. Begitu seterusnya pengisian dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Metode least square. Penyelesaian A. Tarif variabel cost, B sama dengan jumlah kolom 6 dibagi jumlah kolom 5 sama dengan X dikurang X1 dikali Y dikurang Y1 dibagi X dikurang X1 kuadrat 2 sama dengan 3.438.333.334 rupiah dibagi 35.552.444 rupiah sama dengan 98,12. Jadi B tarif variabel cost 98,12. Y sama dengan A plus BX.
2.406.667 sama dengan A plus 98,12 atau 9.292. 2.406.667 sama dengan A plus 911.731. A sama dengan 2.406.667 dikurangi 911.731. A sama dengan 1.494.936. Jadi A atau fixed cost-nya adalah 1.494.936. Persamaannya Y sama dengan 1494.936 ditambah 98,12X. Kesimpulan dari video ini, respon biaya terhadap volume kegiatan dapat berupa proporsional, meningkat, atau tetap. Memahami respon ini akan membantu perusahaan dalam mengelola biaya dengan lebih efektif dan efisien. Analisis yang cermat akan memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan strategis yang lebih tepat.